Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Konseling Lintas Budaya akan memaparkan materi tentang hambatan psikososial dalam konseling lintas budaya. Hambatannya ini ada 3 macam. Saya Riana Ulfani 2018-01-560 akan menjelaskan yang pertama, yaitu self-disclosure atau pengungkapan diri adalah proses bentuk suatu komunikasi di mana seseorang menyampaikan informasi pribadinya secara sukarela dan sengaja berkenan dengan sikap, pendapat, dan hal-hal yang menarik minat mereka. Pengungkapan diri ini harus juga dilandasi dengan kejujuran dan keterbukaan diri. Nah, dalam keterbukaan diri ini bersifat deskriptif dan evaluatif. Keterbukaan diri deskriptif adalah kegiatan melukiskan berbagai fakta mengenai diri individu yang belum diketahui oleh orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Sedangkan keterbukaan diri evaluatif adalah kegiatan mengungkapkan pendapat atau perasaan individu seperti mengungkapkan perasaan mengenai orang-orang yang disukai maupun yang tidak disukai. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek self-disclosure. Yang pertama, amount, yaitu kuantitas dari pengungkapan diri dapat diukur dengan mengetahui frekuensi dengan siapa individu mengungkapkan diri dan durasi dari pesan self-disclosing atau waktu yang diperlukan untuk mengutarakan statement self-disclosure individu terhadap orang lain. Yang kedua yaitu valensi self-disclosure. Valensi itu merupakan hal yang positif mengenai dirinya maupun hal yang negatif. Nah, biasanya ini menceritakan tentang menyenangkan atau tidak menyenangkan tentang dirinya, memuji hal-hal yang ada dalam dirinya, atau justru malah menjelek-jelekan diri individu tersebut. Yang ketiga ada akurasi atau honesty, yaitu ketepatan dan kejujuran individu dalam mengungkapkan diri. Nah, ketepatan tersebut bisa diketahui melalui dari tingkat di mana individu tersebut mengetahui dirinya sendiri. Nah, biasanya individu dapat saja menceritakan jujur atau secara berlebih-lebihan, melewatkan bagian penting dan bisa berbohong. Yang keempat ada intention, yaitu seluas apa individu mengungkapkan tentang apa yang ingin diungkapkan dan seberapa besar kesadaran individu untuk mengontrol info. Dan yang keempat ada keakraban atau intim, yaitu individu dapat mengungkapkan detail yang paling intim dari hidupnya. Nah, selanjutnya ada tingkatan self-disclosure. Di tingkatan ini itu ada dalam komunikasi, yaitu basa-basi, membicarakan orang lain, menyatakan gagasan atau pendapat, hubungan puncak. Nah, hubungan puncak ini yaitu maksudnya yaitu menceritakan hal-hal yang secara mendalam. Nah, selanjutnya ada karakteristik self-disclosure, yaitu tipe komunikasi. Biasanya informasinya sering dipendam lalu dikomunikasikan kepada orang lain. Ada juga tentang informasi tentang dirinya sendiri mengenai pikiran, perasaan, dan sikap. Ada juga bersifat informasi secara khusus, yaitu secara rahasia yang diungkapkan kepada orang lain yang jarang, tidak semua orang bisa mengetahuinya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi self-disclosure. Yang pertama ada efek diadik.
self-disclosure ini bersifat timbal balik, di mana individu membuka dirinya, lawan komunikasinya pun juga akan membuka dirinya. Jadi ini yang dinamakan efek diadik. Nah, yang kedua ada ukuran khalayak. Nah, biasanya self-disclosure ini lebih besar kemungkinannya terjadi dalam komunikasi dengan khalayak kecil, misalkan dalam komunikasi antar pribadi atau komunitas kelompok kecil. Biasanya antar geng-gengan sekitar 2 orang atau 4 orang dalam komunitas yang kecil. Jika komunitasnya besar, biasanya individu akan sulit mengontrol dan menerima umpan balik dari lawan komunikasi. Nah, yang ketiga itu ada topik pembahasan. Biasanya topik pembahasan ini membicarakan hal-hal yang umum saja, namun akan semakin mendalam topik, akan semakin juga perbincangan tentang hal-hal yang mendalam, misalkan tentang kehidupan seksual kita, atau politik, atau kondisi keuangan negara, dan kondisi sosial maupun lain-lainnya. Nah, yang keempat ini ada jenis kelamin. Biasanya wanita lebih terbuka dibandingkan dengan pria. Nah, biasanya juga wanita lebih mengungkapkan dirinya pada orang yang dia sukai, sedangkan pria mengungkapkan dirinya pada orang yang dipercayainya. Yang kelima itu ada ras atau usia. Biasanya seperti kulit putih atau usia-usia yang lebih muda atau lebih tua. Dan yang keenam itu ada mitra dalam hubungan. Biasanya ini seperti suami atau istri, teman dekat, atau sesama anggota keluarga. Baik, saya Riko Filipi, NPM 2018 01500 682. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan saya memfokuskan untuk mengambil poin yang kedua dan poin ketiga dalam pembahasan materi pada malam hari ini. Yang pertama ada self-helter. Pengertian dari self-helter atau self-loathing adalah keadaan yang menggambarkan dirinya terjebak seseorang dalam terbelenggu kebencian diri sendiri. Kebencian dapat terjadi ketika keadaan diri sekarang tidak bisa memenuhi standar, mimpi, atau keinginan dari diri yang ideal. Dirinya selalu merasa tidak cukup baik dan melihat orang lain jauh lebih baik, selalu mencari kesalahan dan lupa menghargai diri. Seseorang yang terjebak dalam self-loathing atau self-helter tidak selamanya karena memiliki self-esteem atau harga diri yang rendah, akan tetapi lebih kepada tidak mampu mengenali dan menyadari kemampuan diri yang dimiliki. Kalaupun dia tidak cukup meyakini bahwa kita memiliki diri sendiri, ada saja dorongan dari lingkungan yang membuat kita memiliki diri sendiri, seolah-olah kita adalah bahan tawaan atau bahan candaan orang di luar sana. Seseorang yang tidak menyukai diri sendiri sebenarnya menyadari adanya atribut positif dalam diri. Namun, kehadiran atribut positif itu semua terkaburkan karena pengaruh emosi yang muncul akibat dari ketidaksukaan itu sendiri. Emosi-emosi negatif terlalu kuat menyelimuti sampai sulit untuk melihat kehadiran atribut positif dalam diri. Ketika membiarkan diri terjebak dalam self-loathing atau self-helter,
maka sesungguhnya kita membiarkan diri terpengaruh oleh keyakinan bahwa kita akan selalu gagal, berbuat salah, dan tidak cukup berarti untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita. Self-loathing atau self-hatred sebagai motivasi mengubah diri. Hampir setiap orang pernah merasa kurang baik dan tidak puas dengan keadaan sekarang, sehingga muncul rasa tidak suka dan seolah-olah diri karena menjadi tidak cukup baik untuk saat ini. Seperti ada pernyataan sebagai berikut: aku terlalu gendut, tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka yang bertubuh langsing. Memang aku selalu berbuat kesalahan ya, gak bisa tampil dengan baik seperti dia. Gimana ingin jadi yang terbaik kalau begini? Aku memang gak pantas berhasil. Aku saja tidak mengetahui apa yang sesungguhnya ingin kucapai. Nah, pernyataan di atas menjadi contoh percakapan yang bernuansa ketidaksukaan terhadap diri sendiri. Bagi sebagian orang, percakapan itu adalah cara yang tidak sehat dan memperburuk keadaan diri. Namun, sebagian orang menilai self-loathing atau self-hatred mampu memotivasi untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Pada akhirnya, self-loathing atau self-hatred dianggap cara yang tepat selama berada di porsi yang tepat pula. Kita tidak bisa selamanya menyukai diri sendiri. Ada saatnya kita merasa tidak cukup baik dan harus menegur diri sendiri. Hal ini bisa dikatakan lumrah. Dilakukan layaknya kita menegur rekan kita ketika dia berbuat kesalahan. Diri kita pun butuh merasakan momen kesedihan, kegagalan, atau ketidaksukaan. Butuh merasakan itu semua agar menyadari ada suatu keadaan yang membutuhkan respon yang tepat, seperti tidak tetap mengekspresikan diri ketika telah berbuat kesalahan. Mengenali dan menyadari kapasitas diri seolah menjadi kunci untuk mengolah kebencian dalam diri. Ketika kita sudah mampu mengenali dan menyadari rasa tidak suka atau benci yang muncul, kita lihat sebagai hal yang lumrah. Kemudian kita nikmati sejenak dan mencukupkan ketidaksukaan itu terjadi. Setelah itu, kita kembali menyadari adanya hal positif dalam diri yang patut untuk dihargai dan menjadi bekal untuk memperbaiki diri. Baik, saya lanjutkan untuk poin yang ketiga, ada personalisme. Pengertian dari personalisme atau personalisme adalah filosofi yang menyatakan bahwa martabat pribadi manusia dinilai dari norma dasar etika. Pandangan ini memperlihatkan secara jelas bahwa norma dasar langsung dan konkret moralitas bukanlah otoritas luar atau moralitas ekstrinsik. Kesenangan atau hedonisme, manfaat terbesar bagi jumlah terbesar orang atau utilarisme, kebahagiaan atau eudaimonisme, kebebasan yang menciptakan nilai, eksistensiisme humanistik, kewajiban atau formalisme Ken. Tetapi martabat pribadi manusia, baik martabat pribadiku sendiri dan martabat pribadi orang lain, harkat intrinsik setiap orang. Menurut salah satu tokoh ada psikologi yaitu Immanuel Kant, manusia harus dihormati karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang merupakan tujuan dalam dirinya sendiri. Sikap hormat tak bersyarat. Ini dituntut oleh kodrat atau harkat pribadi manusia yang intrinsik. Sebagai persona, pusat kemandirian makhluk berakal budi dan berkehendak untuk mengetaskan kemutlakan nilai manusia dan sikap
hormat yang tidak bersyarat atas manusia. Kan membedakan antara harga atau praise dan martabat. Harga dan martabat manusia itu memang menjadi tujuan, tetapi prinsipnya hal yang memiliki harga selalu bisa digantikan, selalu tersedia alternatif atau substansi. Tetapi semua sesuatu yang memiliki martabat selalu unik, tidak tergantikan oleh alternatifnya. Karena itu, untuk manusia yang memiliki martabat kan memberikan imprestatif moral. Hendaklah memperlakukan kemanusiaan baik dalam diri Anda maupun diri orang lain selalu sebagai tujuan pada dirinya sendiri atau tidak pernah sebagai sarana. Ya, untuk personalisme itu dibagi menjadi dua ya. Ada personalisme modern dan ada personalisme etis. Nah, personalisme modern merupakan suatu gerakan pemikiran zaman kontemporer yang timbul sesudah Perang Dunia Pertama dan Kedua, yang berusaha melawan semua sistem filsafat yang melawan pesona manusia. Tokoh-tokoh yang terkemuka adalah M. Buber, P. Richards, dan lainnya. Walaupun gagasan mereka berbeda satu terhadap lainnya, namun mesbah pemikiran ini menjunjung tinggi martabat manusia sebagai nilai absolut yang patut dihormati. Absolut adalah mutlak ya. Mereka menganut prinsip dasar bahwa kriteria dasar moral adalah pesona manusia yang tunggal, yang terbuka terhadap pribadi-pribadi lain, yang juga bersifat tunggal. Ketunggalan itu antara lain didasarkan pada unsur-unsur seperti kebebasan, kesadaran, keadaan yang tak terulang, tak tergantikan, memiliki panggilan khas, maupun berkomunikasi, maupun mencintai dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah personalisme etis. Pandangan personalisme etis dapat diringkaskan dan ditegaskan dalam dua hal berikut dari sudut pandang filsafat. Hormat terhadap martabat pribadi manusia dalam setiap bentuk pengungkapannya yang konkret, pria, wanita, tua, muda, besar, kecil, kawan, lawan, beragama, ateis, dan sebagainya merupakan sumber kewajiban dari etis itu sendiri. Baik, selanjutnya saya Husni Miliansyah dengan NPM 2018-015696 akan menjelaskan tentang listening atau mendengarkan. Nah, mendengarkan adalah salah satu komponen kecakapan yang dimiliki oleh seseorang ketika mereka memiliki kecakapan interpersonal skills yang baik. Sebuah komunikasi yang efektif dapat dilakukan oleh seseorang apabila ia memiliki kemampuan mendengarkan yang baik. Dan kemampuan mendengarkan menjadi hal yang pokok yang harus dimiliki seseorang bila menginginkan terjalinnya komunikasi yang berjalan secara efektif. Mendengarkan bukan hanya secara harfiah menggunakan alat pendengaran atau telinga, tetapi memiliki arti yang lebih luas dengan penggunaan alat penerima pesan lainnya. Pembedaan istilah mendengarkan dengan mendengar adalah untuk membedakan pengertiannya. Lalu, kenapa sih mendengarkan itu menjadi sangat penting? Ada beberapa alasan mengapa orang perlu untuk mendengarkan. Yang pertama, untuk memahami dan memperoleh informasi. Yang kedua, menganalisa terhadap kualitas informasi. Yang ketiga, membangun dan memelihara hubungan. Yang keempat, menolong orang lain. Dan yang kelima, pada saat seseorang mau mendengarkan dan mau memberikan perhatian dengan tulus serta serius kepada permasalahan yang disampaikan, hampir sebagian besar masalah kita tertolong karena kita mendapat perspektif dan pandangan baru dari orang lain. Selanjutnya ada komponen proses mendengarkan. Yang pertama, mendengar. Proses mendengar adalah aspek fisik dari mendengarkan. Orang yang memiliki kesulitan dalam mendengar memerlukan upaya keras untuk mendengar. Mendengar adalah komponen dasar dari hampir seluruh proses mendengarkan.
Pada proses ini terdapat banyak kemungkinan gangguan yang akan mempengaruhi kualitas proses mendengarkan. Yang kedua, memberi perhatian. Jika mendengar lebih pada aspek fisik, maka proses memberi perhatian merupakan aspek psikologis. Proses memberi perhatian adalah proses menyaring informasi yang ingin kita dengar saja yang mendapatkan perhatian. Kebutuhan, keinginan, perhatian, gairah, dan kepentingan akan menentukan informasi apa yang akan menjadi fokus perhatian kita dalam menyaring informasi yang ingin kita dengar. Yang ketiga, mengerti. Mengerti adalah memahami informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan. Banyak faktor yang membuat seseorang memahami dan mengerti informasi yang didengarnya. Namun, kesamaan bahasa menjadi faktor utama dalam memahami pesan yang disampaikan. Faktor yang lain yang turut mengiringi diantaranya adalah faktor budaya, framework, motivasi, isi pesan, dan kesiapan mental. Selanjutnya yaitu mengingat, kemampuan untuk merecall kembali informasi yang telah kita terima. Menurut penelitian, informasi yang kita dengar akan langsung dilupakan segera setelah kita mendengarkan. Segera setelah mendengarkan, kita masih mengingat informasi hingga 50%. 8 jam kemudian, kemampuan mengingat turun menjadi 85%. Dan tersisa 25% saja setelah lebih dari 2 bulan. Selanjutnya, memberi respon. Memberi respon adalah hal yang paling utama dalam proses komunikasi dan sangat menentukan untuk mengetahui apakah proses komunikasi telah berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Di dalam proses mendengarkan, memberi respon merupakan indikator utama apakah seseorang itu mendengarkan dengan baik atau tidak. Respon yang diberikan akan sangat menentukan hasil berupa komunikasi secara keseluruhan. Nah, beberapa tipe respon mendengarkan itu biasanya seseorang akan berekspresi seperti mendengarkan dengan diam, mengajukan pertanyaan, memperjelas dari makna informasi, mendapatkan konsep, perasaan dan keinginan lain, mendorong berbicara lebih lanjut, mendorong pencarian lebih lanjut, mendapatkan informasi detail, menyampaikan pesan, menyatakan empati, memberikan dukungan, melakukan analisa, melakukan evaluasi, dan memberikan pendapat. Dari materi yang sudah kami paparkan, bisa diambil kesimpulan bahwa konseling biasa dijadikan dengan menerapkan pengertian-pengertian asas sesuai dengan teori atau aliran yang dianut oleh seorang konselor. Hampir tidak memperhatikan faktor luar dari apa yang dipandang sudah baku sebagai prosedur atau pedoman. Sejalan dengan itu, pengalaman-pengalaman dalam pelaksanaan konseling terhadap orang-orang dengan latar budaya yang berbeda menunjukkan bahwa pendekatan yang berlaku dalam budaya satu belum tentu cocok untuk budaya yang lainnya. Konselor akan mendapati hambatan dalam melaksanakan layanan-layanannya, termasuk dalam konseling, dan faktor yang menghambat salah satunya faktor psikososial yaitu self-disclosure, self-help, personalism, dan listening. Dari uraian di atas, penerapan konseling lintas budaya hendaknya mengharuskan konselor yang peka dan tanggap terhadap adanya keberagaman budaya dan adanya perbedaan budaya antar kelompok klien yang satu dengan kelompok klien yang lainnya, serta terutama antara konselor dengan klien. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Apabila ada banyak kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk para teman-teman audiens yang sudah bersedia mendengarkan hingga akhir, kami mengucapkan banyak terima kasih. Untuk itu kami akhiri, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.